Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kawan di program Dialog Fajar ya. Pagi ini saya Fitriana Ayu bersama Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya Ustadz ya. Betul, alhamdulillah. Kalau sudah di sini berarti ini tadi itu seirama istilahnya. Pas itu. Gitu ya. Iya betul. Nah kawan, pagi ini kita itu akan diskusi soal namanya mulut ya, gampang banget buat nilai seseorang, buat komentar seseorang. Seharusnya Ustadz dalam Al-Quran, dalam Islam itu seharusnya yang seperti apa sih Ustadz? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, bersyukur kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sekiranya ada yang kurang sehat, bahkan ada yang sakit, Insyaallah. Ya, semoga diberikan obat dari Yang Maha Mengobati. Dan yang kedua, dijembarkan hatinya. Amin, 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 dan dimudahkan urusannya untuk menyelesaikan sakitnya itu tadi. Ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Betul Mbak Ayu, bahwa kita sebagai makhluk sosial ya. Iya. Tidak lepas kita berhubungan dengan banyak orang ya. Dan di sana Mbak Ayu juga mencatat terkadang terjadi antar kita itu menilai orang lain. Betul. Menilai orang lain ini bisa-bisa kita sebut dekat dengan zon atau menyangka orang ya. Menyangka orang. Jadi di dalam agama kita ini menyangka atau zon kepada orang lain itu cenderungnya itu meleset ya. Meleset. Ya ini maka menilai orang lain ini kita bisa ambil pilihan, kita kurangi ya. Karena tadi itu dalam agama itu diingatkan kepada kita orang yang suka kita nilai atau kita sangka itu kebanyakan kita ini ternyata tidak tepat itu ya. Apalagi kalau menilai kita itu tidak objektif ya. Nah ini maka ya apa Mbak Ayu, ini enak lo menilai itu. Aduh Ustadz. Kalau bagus ya Ustadz Ali ya. Tapi kalau jelek begitu rentannya kan kita manusia ya Ustadz ya, menilainya itu yang mohon maaf yang kurang baik begitu Ustadz. Kalau yang menilai orang Mbak Ayu itu orangnya baik, nggak asik itu. Mbak Ayu itu masalah wis gak tepak belas lah itu yang itu iya, yang Ustadz. Sebelah kiri kita ini tepuk-tepuk. Siapa dia setan? Iya Ustadz. Kan kapan hari kita bicara setan ini menemani kita itu tidak kita undang. Iya. Ya, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, bahkan di atas, di bawah, yang mengerumuni. Jadi kawan, saya jadi ingat inspirasi dari Mbak Ayu itu. Bahwa semakin baik apa yang kita lakukan, maka sing menggoda Mbak Ayu yo tidak setan biasa ya setan jenderal setannya. Astagfirullahaladzim. Jadi menilai orang berpeluang kita menjadi orang yang bersalah itu ya. Maka salah satu pesan Allah di dalam surat Hujurat misalnya ya, ayat 12 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ya, wala tajassasu
wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini ayat khitabnya Mbak Ayu atau ditujukannya kepada siapa? Yaitu ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang sangat dicintai Allah, kawan. Kawan-kawan pendengar ini, Masya Allah, amin. Anda ini dicintai oleh Allah sampai dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Saya panjangkan, yang biasanya ikut dialog fajar. Masya Allah, begitu kan? Amin ya Allah. Ya. Saking sayangnya Allah itu sampai memberikan pengetahuan yang lebih membuat kita baik. Apa firman-Nya? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah olehmu zon, menyangka orang. Menilai orang itu sangat dekat dengan menyangka akhirnya. Nah, zon itu adalah ismun ya. Sebagiannya itu mengandung dosa. Kenapa? Karena kita salah menebaknya, salah menilainya, salah menyangkanya. Jadi peluangnya untuk salah sangka, salah nilai itu besar ya. Lalu Allah menyebut itu dosa. Di belahan akhir ayat ini mengingatkan kepada kita, apakah engkau suka memakan bangkai saudaramu yang namanya bangkai kan sudah mati ya. Sudah mati, bangkainya kita makan. Astagfirullah. Pertanyaan Allah, tegakah engkau melakukan itu? Astagfirullah. Kita yakin bahwa ini perumpamaan yang dibentang oleh Allah, bahwa orang-orang lain itu adalah saudara kita semuanya. Jadi kita ini dipersaudarakan oleh Allah. Saking cintanya Allah melihat persaudaraan kita yang dekat itu, janganlah persaudaraan itu dinodai dengan sangkaan-sangkaan, dengan zon ya, nilai-nilai yang kita sematkan pada orang atau kawan kita itu, sehingga persaudaraan kita menjadi rusak. Sampai-sampai Allah menanyakan, apa tega engkau memberi nilai kawanmu dengan nilai rendah, menyangka kawanmu dengan sangkaan yang sangat hina, yang kemudian diumpamakan sama dengan engkau makan daging saudaramu yang telah mati. Sudah mati dimakan lagi dagingnya. Lah ini loh Mbak Ayu. Jadi sangat berbahaya. Maka ayat ini diakhiri dengan anjuran oleh Allah Ta'ala, kembalilah kalian ini bertakwa kepada Allah dan jangan khawatir kalau sudah terlanjur menilai orang begitu ya, berdosa, bersalah, segera bertaubat. Allah itu maha mengampuni semua salah kita ini. Itu satu Mbak Ayu. Ya. Yang kedua, sangkaan yang lebih ekstrim lagi itu Allah menyebut di dalam Al-Quran di surat yang lain. Ya. Mungkin orang yang engkau sangka tidak baik itu, justru dia lebih baik dari sangkaanmu. Ya. Ini loh. Apa yang engkau tidak suka, jangan-jangan itu lebih baik. Dan apa yang engkau suka, jangan-jangan itu yang tidak baik. Maksud saya ya, kawan, apa yang kita yakini, kalau itu masih beririsan dengan prasangka, dengan perkiraan, dengan penilaian, maka Allah masih membahasakan kebiasaan kita itu dengan ya sangkaan yang belum tentu baik. Jangan-jangan yang kita sangkakan itu kebalik ya. Wa asa antakrohu syai'an, contohnya. Kita itu tidak menyenangi sesuatu. Itu barangkali ternyata lebih baik barang yang kau tidak senangi itu. Dan sebaliknya, barang yang kita senangi itu ternyata
justru tidak baik untuk kita. Nah, kebiasaan manusia ada yang suka menilai orang. Orang kalau menilai itu gimana sih Mbak Ayu ya? Tinggal ngomong aja Ustadz. Lah berarti kan sebenarnya kalau kita tinggal ngomong, tapi saya kira ada di dalam hatinya ini keinginan dan tujuan yang spesifik dari menilai orang itu. Mbak Ayu ku gak tepak nek dinilai ku ya 30 lah. Astagfirullahaladzim. Ngomong begitu tuh pasti ada tujuannya. Misalnya tujuannya memang ingin menjatuhkan nama Mbak Ayu. Wah wis salimu apa iku tambah selawe iku. 25 selawe itu kawan. Itu pasti ada tujuan di balik kalimat itu. Nah, kalau kemudian itu ada tendensiusnya, saya ingin menjatuhkan Mbak Ayu di depan kawan-kawan, orang yang tidak kenal dengan Mbak Ayu sebenarnya baik-baik saja. Nah, nilai ini menjadi sangat berdosa. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah menimbulkan fitnah. Kita kembali kawan, sebutlah menilai itu tidak ada tendensi yang tidak baik tadi ya. Jadi betul-betul kita menilai itu. Jika bereset kita menilai orang, bukankah kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri dinilai orang, ternyata ya itu memang kembalinya ke kita. Supaya kita sadar tidak menilai orang, kembalilah kepada diri sendiri. Kalau kita dinilai orang begini dan begitu, senang apa tidak? Nah, harusnya kalau jawabannya tidak senang, lah begitulah, jangan suka dan gampang menilai orang lain. Jatuhnya adalah kepada dosa tadi itu. Dan itu Allah meminta kepada kita untuk dijauhi. Satu. Yang kedua, menilai orang itu kan sekali lagi sebutlah tidak ada tendensi menjatuhkan orang ya. Tapi menilai orang itu kan kita meletakkan diri kita di atas orang yang dinilai. Menilai orang itu tidak berlebihan jika saya katakan yang menilai itu ada di atas orang yang dinilai. Sekarang maukah si A itu kita persepsikan, kita taruh di level di bawah kita, lalu kita menilai dengan parameter ukuran yang kita miliki, yang sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi orang itu, yang si A itu tadi. Itu pertama, si A-nya dinilai tidak mau. Yang kedua, dia diletakkan sebagai orang yang di bawah ya, dilecehkan lah ya. Wah, wis sekat lahir kawan. Nah kan begitu ibaratnya. Lah kembali kawan, kalau begitu-begitu itu dikembalikan kepada saya, misalnya kita dibilangin orang bahwa kita itu orang rendahan, orang yang tidak bagus, orang yang kurang expert di bidangnya dan lain-lain. Kira-kira kawan, kira-kira kita menerima dengan baik, ataukah kira-kira orang yang diperlakukan seperti itu? Tidak tahu Mbak Ayu. Apa kalau Mbak Ayu diperlakukan orang seperti itu alhamdulillah Pak? Alhamdulillah. Astagfirullah. Gitu ya. Astagfirullah tepatnya Ustaz ya. Astagfirullah, masa aku gitu-gitu ya Ustaz ya. Ya kalau manusia ya Ustaz ya. Mbak Ayu bilang astagfirullah itu kan bagus. Sekali. Terus besok lagi ketemu orang digitukan lagi. Astagfirullah lagi. Terus pokoknya sepekan ini digitukan orang gitu lagi. Kira-kira si astagfirullah tasik. Astagfirullah. Iya betul. Ya jadi orang itu punya keterbatasan. Astagfirullah. Orang yang paling jengkel sering dilecehkan orang, kadang-kadang tidak astagfirullah lagi, tapi pasrah kepada Allah, mengatakan alhamdulillah ya Allah, engkau masih menguji aku. Itu levelnya lebih tinggi lagi ya Ustaz. Nah itu loh ya. Nah ini kawan, tidaklah semua orang yang dinilai itu mengucapkan alhamdulillah. Betul. Yang kita khawatirkan orang itu bahasa Jawanya mesu-mesu. Astagfirullah itu malah. Nah kan kalau kita ambil teori Mbak Ayu, dia mesuh itu tadi, mengucapkan kata kotor itu tadi, itu kan akibat dari kita menilai. Sudah masalah baru lagi. Tadi menyakitkan hati orang,
sekarang ini orang itu berkata kotor, tapi dia itu jelas-jelas berkata kotor akibat kita perlakukan seperti ini. Jadi yang bersalah, yang menjadi sebab apa, yang ya menjadi penyebab ini kita jadi penyebab kita ini, menjadi penyebab itu, Ustaz. Menyebabkan orang lain berkata kotor, dia juga berdosa. Lebih-lebih kita yang menjadi penyebab itu. Betul. Biang, ya, biangnya kita lebih berdosa lagi. Dialog Fajar ini kawan, kita dialogkan bersama Mbak Ayu. Semoga kita semua terinspirasi dari surat Al-Hujurat, ya, ayat 12 tadi. Dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak cepat menilai orang dan tidak gampang menilai orang lain gitu ya Ustaz ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.